Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitar kita, dan pembelajaran yang keempat, saya akan membahas sedikit tentang pembelajaran ketiga yang telah kita pelajari lalu. Di sini membahas tentang wirausaha di bidang olahraga, terus manfaat magnet, kemudian petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Ya, apakah sudah dikerjakan tugas yang kemarin saya berikan? Sudah. Saya akan bertanya sedikit tentang pembelajaran ketiga ini. Siapa yang bisa, maka langsung angkat tangan dan langsung menjawabnya. Contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasmu adalah, siapa yang bisa menjawab? Ya, tolong dijawab. Ya, tepat sekali. Kemudian saya akan bertanya, apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Jawab. Ya. Terus saya akan bertanya lagi, apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Ya, betul sekali. Saya kira kalian sudah paham dengan subtema 2, wirausaha di sekitar kita, usaha di sekitar kita, pembelajaran ketiga. Saya akan melanjutkan untuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu kemasan produk, terus apa lagi? Di sini kita membahas tentang kemasan produk. Hari ini kita telah mempelajari subtema 2, usaha di sekitar kita, pembelajaran yang keempat tadi. Kemudian yang dibahas tadi itu tentang kemasan produk yang telah kita bahas tadi itu. Kemudian kita menjawab pertanyaan, terus mengamati, kemudian berdiskusi, berlatih, dan lain-lain, dan menjawab ini tadi semua. Kemudian jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya mau mengulang sedikit tentang pembelajaran yang tadi. Di kemasan produk, selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, abad-abad kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran.
Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Terus menjelaskan fungsi peranan kemasan, yaitu melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, fungsi kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Fungsi yang ketiga, meningkatkan efisien antara memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasan mengomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Ini tadi membaca kemasan produk. Saya akan bertanya untuk melihat apakah kalian sudah paham apa belum. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Tadi apa yang telah dikerjakan tadi? Jawabannya dijawab. Ya, betul. Terus pertanyaan kedua, sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Saya kira kalian sudah paham. Terus saya akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Coba dibuka LKS-nya. Di LKS pembelajaran keempat ini tadi juga ada bacaan tentang pengemasan, terus sejarah kemasan, fungsi kemasan, dan syarat kemasan yang telah dipelajari tadi kan ya. Terus di lembar selanjutnya ini, ayo berlatih. Kerjakan soal-soal di bawah ini sesuai isi bacaan di atas. Jadi di rumah kalian kerjakan ini, ayo berlatih, dan ayo lakukan. Ini amati berbagai usaha yang ada di lingkungan sekitarmu. Terus kemudian sebutkan usaha-usaha tersebut. Tuh. Kemudian saya beri tugas lagi untuk kerjasama dengan orang tua. Itu jelaskan kepada orang tuamu tentang pentingnya kemasan untuk suatu produk. Minta orang tuamu menuliskan komentar tentang penjelasanmu. Itu tugasnya. Jadi kalian mengerjakan itu, yaitu yang di LKS tadi, ayo berlatih dan ayo lakukan. Terus yang di buku tema, yang kerjasama dengan orang tua. Terus di rumah nanti dipelajari lagi. Kalau seumpama ada yang kurang paham, pertemuan selanjutnya boleh ditanyakan. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Baca doa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Semoga kita selalu dalam lindungan serta diberi kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.